Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita masuk materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, kita langsung saja masuk materi hari ini, yaitu bab 10 tentang sholat dan adab berpakaian. Kita ketahui bersama bahwa sholat fardu hukumnya adalah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat fardu ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang melekat pada diri setiap muslim yang sudah ditentukan oleh waktu-waktunya dan menjadi salah satu rukun Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 103 dijelaskan bahwa dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat artinya ketentuan-ketentuan yang membuat seseorang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, yaitu yang pertama, muslim, berakal atau memiliki kecerdasan yang normal, berusia dewasa atau balik. Adapun syarat sahnya sholat, yang pertama, melaksanakan sholat pada waktunya yang ditentukan, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, suci dari najis, baik pada anggota tubuhnya, pakaiannya, dan tempat sholatnya, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian tata cara sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, ketiga, takbiratul ihram. Keempat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada setelah takbiratul ihram dan pandangan mata selalu melihat ke tempat sujud. Kelima, membaca doa iftitah. Keenam, membaca isti'azah atau a'udzubillah dengan pelan atau sir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah diteruskan dengan membaca amin. Kemudian membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian ruku', i'tidal. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir. Kemudian salam, tertib dan zikir dan doa. Nah, itu adalah tata cara sholat. Nah, lanjut kita ke sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang menjadi imam pemimpin dan yang lain menjadi makmum sebagai pengikut. Adapun hukum sholat berjamaah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid hukumnya sunnah mu'akkad. Artinya sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai pada batas wajib. Kemudian di sini ada kisah tentang Nabi Muhammad dengan Ibnu Ummi Maktum, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang tunanetra bernama Ibnu Ummi Maktum. Berikut ini dialognya. Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya petunjuk jalan yang bisa membawaku ke masjid. Apakah aku mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah?" Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengar azan?" "Ya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Kalau begitu, aku tidak mendapatkan keringanan untukmu." Nah, itu adalah salah satu dialog sahabat Nabi dengan Rasulullah yang bahwa
Sholat berjamaah ini sangat penting dan akan mendapatkan pahala lebih besar daripada sholat sendiri. Adapun adab-adab dalam sholat berjamaah. Yang pertama, disunahkan mengambil air wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Membaca doa keluar rumah ketika hendak berangkat ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan saat keluar rumah, kemudian berangkat ke masjid lebih awal. Tidak tergesa-gesa dalam berjalan ke masjid walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid dan berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu adalah doa ketika masuk dalam masjid. Dan ketika keluar dari masjid membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan berikutnya yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu, kecuali jika iqamah telah atau akan segera dikumandangkan. Kemudian menunggu waktu sholat dengan banyak berzikir, menempati shaf atau barisan yang lebih awal dan tidak membiarkan shaf kosong atau terputus. Kemudian meluruskan dan merapatkan shaf ketika hendak melaksanakan sholat. Imam dianjurkan untuk mengingatkan makmum agar meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian makmum harus mengikuti seluruh gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Kemudian terakhir melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Ya, di sini ada hadis yang artinya sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis Bukhari. Nah, kemudian teman-teman kita langsung ke sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Diawali dengan 2 kali khutbah dan diikuti dengan sholat berjamaah 2 rakaat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Hal itu didasarkan atas dalil di bawah ini. Surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, kemudian adapun tata cara ibadah pada hari Jumat dan sholat Jumat. Yang pertama, pada malam dan siang hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Datang ke masjid sesegera mungkin sebelum khatib naik mimbar. Orang yang terlambat sampai di masjid hingga khatib sudah naik mimbar akan kehilangan keutamaan besar dari sholat Jumat. Ketiga, melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan memperbanyak amal ibadah sampai masuk waktu sholat dan khatib naik mimbar. Keempat, jika telah masuk waktu sholat zuhur, khatib naik ke atas mimbar dan muazin mengumandangkan azan setelah khatib membaca salam. Berikutnya, khatib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama dan kedua. Keenam, ketika khutbah berlangsung, semua jamaah diam dan menyimak isi khutbah. Ketujuh, melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat dengan bacaan imam secara jahar atau nyaring. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, baik imam maupun jamaah membaca zikir masing-masing dengan suara yang pelan, sebagaimana zikir yang biasa dibaca setelah sholat wajib lainnya. Terakhir, setelah selesai zikir dan doa, masing-masing berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, lanjut ke materi berikutnya yaitu adab berpakaian. Adapun adab berpakaian artinya ketentuan-ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan jenis dan cara berpakaian yang harus diikuti ketika berpakaian. Adapun adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak tembus pandang dan ketat. Kemudian ketiga, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Keempat, tidak menyerupai pakaian khas agama lain. Kelima, memakai pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dekil. Keenam, mendahulukan anggota badan yang di sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ketujuh, berdoa ketika mengenakan pakaian dengan doa berikut.
Alhamdulillahilladzi kasabni hadzas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah membuatku mengenakan pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, ini adalah materi untuk hari ini. Silahkan disimak baik-baik. Insya Allah bermanfaat. Baik, kita tutup saja materi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis, diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.